Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai setan untuk rekaman yang ke-30. Subuh semalam kita mendapat pemahaman bagaimana kita tahu bahwa masalah setan itu di mana-mana, ya, di berbagai surah. Dalam surah Al-A'raf ini dia diletakkan pada kondisi ayat yang minta kita, ya. Pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu, kitabun unzila ilaika, maka janganlah engkau sesak dada karenanya. Fala yakun fi sadrika harajun minhu, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Liyunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Itu sesak. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sesak, ya. Saking banyak persoalan, saking banyak perintah pada Nabi Muhammad SAW, dia lagi sesak, apalagi kita, ya, sesak, ya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, artinya ikuti Quran, apa yang diturunkan kepadamu, ya. Dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Wala tattabi'u min duni awliya. Jadi Al-Quran itu sebagai pemimpin, ya. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali mereka yang mendapat pelajaran. Maka Quran itu sudah meningkat pandangan kita, ya. Kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itulah kitab yang tidak ada keraguannya lagi, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Kalau kita memahami ayat itu sekadar petunjuk untuk muttaqin. Sekarang ayat Al-Quran itu pemimpin, ya, dijadikan pemimpin kita. Maka kewajiban kita tentu yang namanya pemimpin mendengarkan pemimpin, arahan pemimpin, perintah pemimpin. Jadi kita berusaha mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran ini dipandang sebagai pemimpin. Jadi semua ibadah, semua kepentingan pribadi, bagaimana mengatur masyarakat, bagaimana perjuangan, semua Al-Quran itu artinya kalau Al-Quran itu dipahami benar, mudah-mudahan dia memberikan petunjuk, memberikan arah pada kita. Misalnya kita kan sembahyang, ya. Kita melihat pilar-pilar sembahyang itu, misalnya tegak, berdiri tegak, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian doa di antara dua sujud, kemudian bangkit, selalu diiringi oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecuali pada bangkit waktu
ruku ke berdiri, sami Allahu liman hamidah. Itu kalau kita tidak paham Quran, tidak diisi sholat itu dengan Quran, maka kita melihatnya seperti pilar-pilar. Ibarat rumah, ini tiang ruku, ini tiang sujud, ini tiang doa iftitah dan sebagainya, seolah-olah terpisah, ya, seolah-olah terpisah. Insya Allah kalau kita paham Quran, itu sebetulnya jadi satu, ya, rangkaian-rangkaiannya itu. Apa yang dihasilkan dari sujud itu? Mengapa kita berdiri, duduk, berdoa, Rabbi firli warhamni wajibuli warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Apa hubungan duduk, doa dengan sujud? Tidak terlihat, ya. Insya Allah kita semakin dalam memahami Al-Quran, sehingga sholat kita itu satu kesatuan yang utuh, dari takbiratul ihram kecuali sami Allahu liman. Itu mengundang pertanyaan kita, mengapa satu-satunya komando berdiri dari ruku sami Allahu liman hamidah, lainnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Mari kita lanjutkan, itu sebagai ilustrasi saja, ya. Kita ulangi ayat 11, ayat 11. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, membentuk tubuh kamu. Kemudian kami berfirman pada malaikat, bersujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka bersujud, ya. Jadi perintah ini sebenarnya kepada malaikat semua. Jadi sebenarnya pada awalnya iblis itu masuk kategori malaikat, ya. Tapi karena dia tidak mau sujud, maka dia keluar, ya. Kemudian kita perlu pahami bahwa ketika malaikat diperintah sujud itu, Adam sudah ada roh. Jadi Adam itu bernilai, ya, bernilai setelah mendapat roh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya Allah menanya, apakah yang menghalangi sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dari tanah. Ini berbahaya bagi kita, ya. Kalau sesuatu yang kita pikirkan, ya, kalau kita pikirkan itu tidak ada petunjuknya, gitu, maka kita boleh berpikir, ya, boleh berpikir sambil menarik hikmah dari petunjuk-petunjuk lain, ya. Tapi kalau ada petunjuknya jelas tegas, jangan berpikir lain, ya. Berpikir, karena setan itu mulanya karena berpikir lain. Dia pikir api itu lebih baik dari tanah, gitu. Kalau kita pikir-pikir, tanah itu kegunaannya banyak dibandingkan api, gitu, ya. Walaupun kita perlu api kadang-kadang, ya, tapi juga api yang besar bisa membahayakan. Saya kira kita tidak perlu lanjutkan itu, ya, sederhana saja. Kemudian Allah berfirman, langsung perintah, maka turunlah kamu dari surga ini, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Jadi tidak ada seorang pun di dalam surga nanti ada kesombongan di dalam hatinya, gitu.
Jadi konsep sombong itu satu, menolak kebenaran, artinya menolak ayat-ayat Quran, ya. Kedua, memandang rendah orang lain, ya. Itu suatu hal yang sangat mempengaruhi segala kepribadian kita, ya, nantinya dampaknya, ya. Jadi orang yang sombong itu secara konsep, ya, bukannya orang yang kelihatannya orangnya nggak mau pendiam, misalnya kita kan jarang menegur. Kadang-kadang kita menganggap sombong, sebetulnya kita belum mengetahui yang sebenarnya, ya. Tapi yang bagi kita sombong itu tidak membohongkan ayat-ayat Quran, artinya tidak mematuhi, kemudian memandang rendah orang lain, ya. Itu. Iblis menjawab, beri aku penangguhan waktu sampai waktu dibangkitkan. Ya. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Jadi umurnya itu panjang, iblis itu, ya. Sampai kita nanti, sampai akhir hayat kita, waktu kita mau sekarat, ya, mau meninggal, itu masih digoda iblis, ya. Makanya kemarin kita bicarakan empat penjuru, ya, dari depan, dari belakang, dari samping kiri, dari samping kanan. Maka para ulama bertanya dalam hati mereka, kita nggak tahu, ya, karena itu sudah jalan lama, mengapa nggak dari atas? Nah, mereka teringat bahwa Rasulullah waktu mendapat wahyu di Gua Hira yang pertama kali, kan Siti Hadijah mengajaknya ke pamannya, ya, yaitu orang Warokoh itu orang Nasrani yang alim. Nah kan Warokoh nanya, dia datang dari mana? Dari atas, ya, dijawab Rasulullah. Nah, kalau begitu memang itu malaikat, katanya. Dan dari bawah, para ulama berpendapat bahwa tidak mungkin dari bawah, karena bawah itu tempat kita sujud, ya. Nah, ini itikad yang sudah kita bicarakan, ya. Mereka berkata, fabima, maka demi apa? Bersumpah malaikat itu, setan itu, ya. Awaitan, engkau telah putuskan aku sesat. Dia bersumpah, ya, karena sudah diputuskan sesat. Saya sudah jelaskan Ghawaya itu orang yang sesat, tapi kelas tinggi, gitu. Dia punya pengetahuan Al-Quran baik, gitu. Dia taat, orang taat, ya. Dia janji, la'aqa'udanna lahum, sungguh aku akan halangi mereka. Dia la'aqa'udan itu qa'ada itu duduk. Bayangin orang yang akan mengancam kita, dia duduk di depan rumah kita, posisi siap. Nah, itu bayangannya aja. Jadi begitu siap dia, ya. Dari siratuka mustaqim, dari jalan yang dari jalan yang lurus yang engkau beri petunjuk pada mereka. Semangat yang bukan main itu untuk melincirkan. Oleh sebab itu saya perhatikan, kita bicarakan kemarin, apa-apa aspek siratal mustaqim itu, ya, siratal mustaqim itu karena itu menjadi sasaran tembak malaikat, ya. Sasaran tembak malaikat, ya. Nah, summa la'atiyannahum, kemudian sungguh aku akan datang min baini aydihim wa min khalfihim wa man aymanihim wa man syama'ihim, dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan. Dan ini yang
kita belum bicarakan lebih lanjut. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Artinya banyak orang yang disesatkan supaya tidak bersyukur, ya. Banyak disesatkan supaya tidak bersyukur. Nah, kita bahas nanti, ya. Saya kira jangan tanggung-tanggung, biar kita berkutat pada hal ini yang banyak sehingga kita paham konsep syukur itu. Kalau biasanya hari-hari kan kita kalau dapat rezeki alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Kalau besar kita kumpulkan orang-orang makan-makan itu dalam pengertian hari-hari. Tapi dalam konsep Quran ini ada 5, ya. Memang berkelas, naik, ya. Kita bicarakanlah supaya tidak mengambang, ya. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya siapa yang di antara kamu ada yang mengikutimu, pasti aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Jadi kita berusaha tahu bagaimana dia bisa menjebak kita,